Oke baik, halo semuanya. Pada kesempatan kami, kelompok 2 membahas topik terkait sistem operasi terdistribusi. Yang dimana kami ada beberapa anggota kelompok. Yang pertama itu Madibera Proega dengan akhiran NIM 005. Kemudian ada Ketut Adi Prayitna Busana atau saya sendiri dengan akhiran NIM 015. Kemudian ada Kurniawan Eka Nugraha dengan akhiran NIM 016. Kemudian ada Gede Bagus Nugraha dengan akhiran NIM 019. Kemudian ada Inyoman Widya Rizky Samkayana dengan akhiran NIM 025. Dan yang terakhir itu ada Iwayan Putra Rifka Astrada dengan akhiran NIM 031. Nah, di sini saya menjelaskan terkait pengertian sistem operasi. Nah, sistem operasi merupakan perangkat lunak yang mengatur penggunaan sumber daya perangkat keras komputer dan memberikan layanan dasar kepada aplikasi dan pengguna. Fungsinya meliputi manajemen memori, penjadwalan proses, pengaturan file, dan antarmuka pengguna, menjadikannya sebagai penghubung utama antara perangkat keras dan aplikasi yang digunakan. Kemudian pada dasarnya sistem operasi merupakan perangkat lunak yang pertama kali dimuat ke dalam memori komputer saat komputer dinyalakan. Ini memungkinkan eksekusi software lainnya setelah sistem operasi berjalan. Nah, dengan sistem operasi menyediakan layanan inti untuk mereka. Nah, sebelum era sistem operasi, komputer hanya beroperasi dengan sinyal analog dan digital. Namun seiring perkembangan teknologi, kita memiliki beragam sistem operasi modern yaitu seperti Linux, Android, iOS, macOS, dan Microsoft Word. Nah, masing-masing dengan keunggulan sendiri, sistem operasi juga mengatur berbagai aspek penting seperti alokasi memori, pemrosesan data, dan penyimpanan, kemudian manajemen sumber daya yang lainnya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh kelompok lainnya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem operasi sistem terdistribusi. Sistem operasi terdistribusi adalah salah satu implementasi dari sistem terdistribusi, di mana sekumpulan komputer dan prosesor yang heterogen terhubung dalam satu jaringan. Sistem operasi terdistribusi bertindak sebagai sebuah infrastruktur atau rangka dasar untuk network transparent resource management. Infrastruktur mengatur low-level resource seperti prosesor, memori, network interface, dan peripheral device yang lain. Kemudian untuk menyediakan sebuah platform untuk pembentukan atau penyusunan higher level resource, contohnya seperti spreadsheet, electronic email message, dan juga Windows. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, jadi di sini saya akan melanjutkan terkait dengan penjelasan teman saya yang sebelumnya. Nah, yang akan saya jelaskan di sini itu adalah cara kerja OS terdistribusi. Nah, berikut adalah cara kerja dari sistem operasi terdistribusi. Terdapat 5 cara kerja. Yang pertama itu adalah proses terdistribusi, yang mana dalam sistem operasi terdistribusi, proses-proses dapat dieksekusi di berbagai komputer yang terhubung melalui jaringan. Lalu proses dapat berpindah dari satu komputer ke komputer lain untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia, dan proses-proses ini saling berinteraksi dan berkoordinasi untuk menyelesaikan tugas-tugas yang kompleks. Yang kedua, atau cara kerja yang kedua, yaitu adalah manajemen sumber daya terdistribusi. Yang mana sistem operasi terdistribusi mengelola sumber daya yang tersebar di berbagai komputer, seperti CPU, memori, penyimpanan, dan perangkat I/O atau input-output. Nah, lalu sumber daya ini dikoordinasikan dan dialokasikan secara efisien untuk memenuhi kebutuhan aplikasi dan pengguna, dan sistem operasi terdistribusi menyembunyikan kerumitan dari pengguna dan menyediakan antarmuka yang seragam untuk mengakses sumber daya. Nah, berikut cara kerja yang ketiga, yaitu adalah komunikasi dan sinkronisasi. Nah, komputer-komputer dalam sistem operasi terdistribusi saling berkomunikasi menggunakan jaringan komputer. Lalu sistem operasi terdistribusi menyediakan mekanisme komunikasi dan sinkronisasi seperti pesan, sesi, dan RPC atau remote procedure call untuk memungkinkan koordinasi antar proses dan komputer. Dan sinkronisasi diperlukan untuk menjaga konsistensi dan keakuratan data yang tersebar di berbagai komputer. Nah, untuk cara kerja yang keempat yaitu adalah manajemen sumber daya terdistribusi. Nah, sistem operasi terdistribusi berusaha untuk menyembunyikan kerumitan sistem terdistribusi dari pengguna. Lalu pengguna dapat mengakses sumber daya dan menjalankan proses tanpa perlu mengetahui lokasi fisik sumber daya atau proses tersebut. Dan transparansi ini dicapai melalui abstraksi dan layanan yang disediakan oleh sistem operasi terdistribusi. Nah, selanjutnya langkah kerja yang terakhir itu adalah keandalan dan ketersediaan.
Nah, sistem operasi terdistribusi dirancang untuk memiliki keandalan dan ketersediaan yang tinggi. Selanjutnya, nah jika terjadi kegagalan pada satu komputer, sistem operasi terdistribusi dapat melakukan failover dan memindahkan proses atau data ke komputer lain yang masih berfungsi. Lalu yang terakhir, redundansi dan replikasi data dapat diterapkan untuk meningkatkan ketersediaan dan ketahanan sistem. Nah, itu adalah penjelasan yang bisa saya jelaskan terkait dengan cara kerja OS terdistribusi. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan sistem operasi sistem terdistribusi. Nah, di mana adalah untuk mengelola dan mengkoordinasi sumber daya yang terdistribusi di dalam jaringan komputer. Nah, di sini berikut adalah beberapa tujuan utama dari sistem operasi sistem terdistribusi. Yang pertama ada file system, yang dimana menyediakan mekanisme untuk mengatur dan mengelola file yang terdistribusi di seluruh jaringan komputer. Dan dimana itu adalah tujuan utamanya untuk mengatur dan mengelola file yang terdistribusi di seluruh jaringan komputer. Yang dimana semua operasi ini harus memastikan bahwa pengguna dapat mengakses, membagikan, dan mengelola file dengan mudah, meskipun file tersebut disimpan di berbagai lokasi yang berbeda dalam jaringan. Tujuan ini untuk mencakup konversi file, replikasi data, dan manajemen akses yang aman. Yang kedua ada waktu pengelolaan, di mana waktu pengelolaan ini adalah sistem operasi terdistribusinya adalah meningkatkan waktu pengolahan dengan memanfaatkan pemrosesan paralel yang didistribusikan di antara beberapa komputer. Melalui pemrosesan paralel ini, tugas-tugas dapat diproses secara bersamaan, mengurangi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Sistem operasi terdistribusi juga harus mengoptimalkan mekanisme komunikasi antara komputer-komputer yang terlibat untuk mengurangi overhead dan latensi yang terkait dengan pertukaran data. Terus yang ketiga ada keamanan, yang dimana keamanan inilah merupakan aspek penting dalam sistem operasi terdistribusi. Yang dimana tujuan utama keamanan ini adalah melindungi data dan sumber daya dari akses yang tidak sah, serangan jaringan, dan ancaman lainnya. Sistem operasi terdistribusi harus menyediakan mekanisme keamanan yang kuat, termasuk autentikasi pengguna, otorisasi akses, enkripsi data, dan deteksi serangan. Keamanan juga melibatkan perlindungan terhadap kehilangan data dan pemulihan dari bencana atau kegagalan sistem. Terus yang keempat ada akses ke seluruh resource atau ke seluruh sumber daya. Nah, sistem operasi terdistribusi ini bertujuan untuk menyediakan akses terhadap seluruh sumber daya atau resource yang ada di jaringan, termasuk prosesor, memori, penyimpanan, dan perangkat keras lainnya. Pengguna harus dapat mengakses sumber daya ini tanpa batasan geografis atau batasan fisik. Sistem terdistribusi harus mengelola dan mengalokasikan sumber daya secara efisien, mempertimbangkan kebutuhan dan prioritas pengguna serta memastikan bahwa sumber daya yang digunakan secara optimal di seluruh jaringan. Nah, lalu selanjutnya di sini adalah manfaat sistem operasi terdistribusi. Yang dimana yang pertama itu adalah share resource. Yang mana share resource ini adalah sistem operasi terdistribusi memungkinkan pengguna untuk berbagi sumber daya seperti printer, penyimpanan data dan perangkat keras, dan juga jaringan. Dan ini juga meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan mengurangi redundansi. Terus yang kedua ada manfaat komputasi. Yang dimana manfaat komputasi inilah sistem operasi terdistribusi untuk meningkatkan kinerja dan kemampuan komputasi dengan membawakan proses paralel dan distribusi tugas di jaringan, mempercepat penyelesaian tugas yang kompleks. Terus yang ketiga ada reliabilitas, yang dimana proses komputasi ini dipecah dalam banyak titik yang mungkin berupa komputer pribadi, prosesor tersendiri, dan memungkinkan perangkat prosesor yang lainnya. Yang dimana apabila ada salah satu hardware yang mengalami kerusakan, maka sistem akan berjalan tidak seimbang, bahkan sistem bisa tidak dapat berjalan atau mati. Terus ada komunikasi. Komunikasi adalah sistem operasi terdistribusi berjalan dalam jaringan dan biasanya melayani koneksi jaringan LAN atau WAN. Yang dimana itu maksudnya adalah biasanya berjalan dalam jaringan dan biasanya melayani koneksi jaringan. Nah, sistem ini biasanya digunakan user untuk proses networking dan dapat saling bertukar data atau saling berkomunikasi antar titik baik secara LAN maupun WAN. Jadi untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari sistem operasi yang terdistribusi. Nah, yang pertama untuk kelebihannya, pertama ada aksesibilitas global, yang artinya komputer-komputer dalam sistem operasi terdistribusi dapat berada di lokasi yang berbeda, termasuk di dalam gedung yang sama atau tersebar di seluruh dunia. Nah, yang artinya pengguna dapat mengakses sumber daya ini secara transparan melalui jaringan. Nah, kemudian yang kedua yaitu fleksibilitas. Nah, sistem terdistribusi lebih fleksibel dan mudah beradaptasi dengan perubahan kebutuhan. Nah, maksudnya adalah node baru dapat ditambahkan ataupun dihapus dengan mudah dan sistem dapat dikonfigurasi ulang untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda.
Kemudian yang ketiga ada keandalan sistem. Sistem operasi terdistribusi sering dirancang untuk menjaga ketersediaan dan keandalan layanan. Nah, jika satu node mengalami kegagalan, maka tugas-tugas dapat dialihkan ke node lainnya yang masih beroperasi. Kemudian yang keempat yaitu skalabilitas. Nah, yang artinya sistem operasi terdistribusi dapat dengan mudah mengelola penambahan ataupun pengurangan jumlah komputer dalam jaringan tanpa mempengaruhi kinerja keseluruhan sistem. Kemudian yang kelima yaitu cepat dan efisiensi. Nah, tugas-tugas komputasi itu dapat dibagi menjadi subtugas yang lebih kecil dan didistribusikan di antara berbagai node dalam jaringan. Nah, hal ini dapat meningkatkan kecepatan pemrosesan dan juga efisiensinya. Kemudian yang keenam yaitu kinerja yang baik. Nah, sistem operasi terdistribusi dapat mendistribusikan beban kerja ke beberapa node, mencegah satu node pun kewalahan. Kemudian masuk ke kekurangan dari sistem terdistribusi. Yang pertama ada kompleksitas, yang artinya sistem terdistribusi lebih kompleks untuk dirancang, diimplementasikan, dan dikelola dibandingkan sistem yang terpusat. Nah, memerlukan koordinasi dan sinkronasi antar node, serta pengelolaan jaringan dan keamanan yang rumit. Kemudian yang kedua yaitu biaya implementasinya. Nah, meskipun biaya perangkat keras mungkin lebih rendah, namun biaya implementasi sistem terdistribusi secara keseluruhan bisa lebih tinggi karena kompleksitas desainnya, pengembangannya, dan juga pengujiannya. Kemudian yang ketiga yaitu keamanan. Nah, sistem terdistribusi memiliki permukaan serangan yang lebih besar dan lebih rentan terhadap serangan keamanan. Data dan layanan didistribusikan di beberapa node sehingga meningkatkan resiko pencurian data, akses tidak sah, dan serangan lainnya. Kemudian yang keempat itu overhead, yang artinya sistem terdistribusi itu memiliki overhead komputasi tambahan karena kebutuhan untuk koordinasi, sinkronasi, dan manajemen jaringan. Nah, hal ini dapat mempengaruhi kinerja sistem, terutama pada jaringan yang lambat atau tidak stabil. Nah, kemudian yang kelima ada kesalahan jaringan. Nah, sistem terdistribusi bergantung pada jaringan yang andal untuk komunikasi antar node. Nah, gangguan jaringan atau kegagalan dapat menyebabkan gangguan layanan dan hilangnya data. Kemudian yang keenam yaitu pengelolaan data. Pengelolaan data. Nah, mengelola data dalam sistem terdistribusi bisa lebih rumit karena data didistribusikan di beberapa node. Nah, hal ini dapat menimbulkan masalah seperti replikasi data, konsistensi data, dan migrasi data. Nah, kemudian lanjut ke perbedaan dari sistem operasi, kemudian sistem operasi jaringan, dan juga sistem operasi terdistribusi. Nah, perbedaannya adalah dari sistem operasi atau OS, itu perangkat lunak yang mengelola sumber daya perangkat keras dan menyediakan layanan dasar untuk aplikasi perangkat lunak. Nah, sistem operasi ini berjalan pada satu komputer tunggal, contohnya Windows, macOS, Linux, Android, dan iOS. Nah, untuk fokusnya itu menyediakan platform untuk menjalankan aplikasi, mengelola sumber daya, dan menyediakan layanan dasar seperti manajemen proses, memori, dan file. Nah, sedangkan jika sistem operasi jaringan atau NOS itu dirancang khusus untuk mengelola dan mengendalikan jaringan komputer. Nah, dia berfokus pada penyediaan layanan seperti berbagi file, pencetakan, akses internet, dan juga keamanan jaringan. Nah, contohnya yaitu Linux Server, dan juga macOS Server. Nah, sedangkan di sistem operasi terdistribusi, itu sistem perangkat lunak yang mengkoordinasikan dan mengelola beberapa komputer mandiri yang terhubung dalam jaringan. Nah, kemudian membuat beberapa komputer tampak seperti satu sistem komputer yang kohesif dan memungkinkan pembagian sumber daya dan perhitungan terdistribusi. Nah, contohnya yaitu Apache Hadoop, Apache Spark, dan juga Google Kubernetes. Nah, fokusnya itu meningkatkan kinerja, skalabilitas, dan ketersediaan komputasi terdistribusi pada jaringan yang lebih besar dan juga kompleks. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, masuk pada jenis OS terdistribusi. Yang pertama ada Amoeba OS.
Amuba OS adalah sistem operasi berbasis microkernel. Ia menawarkan program multithread dan mekanisme panggilan untuk prosedur jarak jauh atau RPC untuk komunikasi antar thread yang berpotensi melintasi jaringan. Bahkan thread kernel menggunakan mekanisme RPC untuk komunikasi. Nah, tujuan proyek Amuba ini adalah untuk membangun sebuah sistem operasi untuk jaringan komputer yang akan menyajikan jaringan kepada pengguna seolah-olah itu adalah sebuah mesin tunggal. Oke, lanjut ke Angel OS adalah sistem operasi multi-kernel eksperimental untuk sistem multiprosesor yang didasarkan pada alamat virtual tunggal, koheren, dan seragam. Nah, fitur terbesarnya adalah penyatuan, penamaan, dan komunikasi antar proses dalam sistem multiprosesor, memori terdistribusi, dan memori bersama dengan memanfaatkan teknik memori bersama terdistribusi ketika memori bersama belum ditawarkan oleh perangkat keras. Nah, prinsipnya menggunakan memori bersama dan terdistribusi dalam sistem multiprosesor yang tidak diterapkan pada perangkat keras. Lanjut ke Chorus OS adalah sebuah sistem operasi mikrokernel real-time yang dirancang sebagai model komputasi penyampaian pesan. Nah, pendekatan mikrokernel di Chorus adalah memfasilitasi modularitas, fleksibilitas, keandalan, kemampuan komputasi terdistribusi, dan skalabilitas yang lebih baik untuk OS terdistribusi. Nah, yang terakhir ada GL Unix OS. Nah, sistem operasi terdistribusi ini berawal berdasarkan Unix untuk memungkinkan pembagian sumber daya secara transparan di seluruh jaringan komputer. Nah, GL Unix mencapai transparansi dalam distribusi dengan mengintegritaskan keragaman perangkat keras di bawah lingkungan OS terpadu yang memanfaatkan fondasi yang diletakkan oleh mikrokernel Chorus. Nah, RPC GL Unix memungkinkan operasi jarak jauh yang sinkron dengan cara yang mulus antar node dan proses terdistribusi. Oke, lanjut pada contoh penerapan OS terdistribusi. Yang pertama ada jaringan komputer kantor atau perusahaan. Nah, untuk ini yaitu pengelola sumber daya seperti file sharing, printer, dan aplikasi khusus perusahaan menggunakan sistem operasi jaringan seperti Windows Server, Linux, atau Mac OS Server. Yang kedua ada situs web dengan beban tinggi, seperti contohnya Google, Facebook, dan Amazon yang mengalami lalu lintas berat. Nah, mereka menggunakan konsep terdistribusi dalam penanganan trafik dan storage datanya. Untuk game multiplayer online, seperti contoh pada WoW atau Dota 2, dengan menggunakan arsitektur terdistribusi untuk menghubungkan ribuan player secara bersamaan. Yang keempat ada jaringan telekomunikasi, seperti jaringan seluler, telepon, dan internet provider yang menggunakan sistem operasi terdistribusi untuk mengelola infrastrukturnya yang tersebar luas. Yang kelima ada jaringan bank dan perusahaan keuangan. Nah, untuk ini kebutuhan real-time seperti transfer uang, perhitungan risiko, sistem komputer mereka bersifat terdistribusi. Lanjut ke operasi satelit dan rover Mars. Untuk pengelolaan jaringan satelit dan peralatan ilmuwan di Mars melibatkan sistem operasi terdistribusi untuk kontrol jarak jauh. Dan yang terakhir ada sistem otomatisasi rumah atau mungkin IoT atau smart home yang memungkinkan pengelolaan peralatan rumah secara terpusat meski letaknya berbeda. Oke. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata saat presentasi, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.